Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Rabu 2 September 2020 dalam pekan ke-22 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 1 sampai dengan 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang karya pewartaan. Kalau kita berbicara tentang karya pewartaan, maka ada 3 komponen penting di dalam karya pewartaan itu. Yang pertama adalah pemilik karya pewartaan, yakni Allah sendiri, Tuhan sendiri. Yang kedua, pewarta, orang yang diberi kepercayaan untuk mewartakan karya-karya Tuhan, mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, ladang pewartaan, yakni umat yang kepadanya karya pewartaan itu dialamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, ladang pewartaan harus menjadi tanah yang subur. Maka goal pewartaan adalah supaya umat bertumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan, dewasa dalam iman. Kedewasaan dalam iman mempunyai ciri sebagai berikut menurut bacaan pertama hari ini. Yang pertama, mereka harus bertumbuh menjadi manusia yang lebih rohani daripada tetap sebagai manusia duniawi. Jelasnya, orang-orang yang mendapat pewartaan itu harus bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Dia akan berpikir seperti Allah berpikir. Dia akan bertingkah laku seperti Allah bersikap. Dia akan bertutur kata seperti Allah bertutur kata. Memang ideal sekali. Tapi itulah goal sebuah karya pewartaan. Supaya manusia menjadi orang yang lebih baik. Ciri yang kedua, umat yang kepadanya karya pewartaan dialamatkan, diharapkan supaya menjadi manusia yang tidak diskriminatif. Umat tidak boleh mengelompokkan dirinya berdasarkan pewarta-pewarta yang ada di antara mereka atau pewarta-pewarta yang telah berkarya di antara mereka. Atau dalam bahasa Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama, umat tidak boleh mengatakan kami dari kelompok Apolos, kami dari kelompok Paulus. Ciri yang ketiga, umat yang bertumbuh dalam kedewasaan dalam iman adalah umat yang mampu mencerna makanan yang keras yang diberikan oleh pewarta. Maksudnya, andai kata ada tantangan dalam kehidupannya, terutama tantangan yang datang dari karya pewartaan itu, umat tidak cepat ngambek. Dia bisa menerima apapun yang terjadi dalam karya pewartaan itu, terutama yang dilakukan oleh pewarta-pewarta. Juga tidak kita benarkan bahwa pewarta-pewarta yang dipercayakan Allah berbuat sesuka hatinya. Tidak. Andai kata ada hal-hal yang menantang umat yang disampaikan oleh pewarta-pewarta,
umat seharusnya tetap teguh, tetap berdiri kokoh, dan tetap mengimani Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara seorang pewarta juga dituntut untuk memiliki spiritualitas ini, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ketika orang banyak mencari Dia, mencari Yesus, dan mereka menahan Dia untuk tidak meninggalkan mereka, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Di kota-kota lain pun aku harus mewartakan Injil." Spiritualitas seorang pewarta adalah tidak ada keterlekatan dalam diri orang-orang tertentu. Tidak ada keterlekatan hati pada tempat-tempat tertentu. Karena seorang pewarta siap diutus dan pergi kemana-mana ketika Tuhan menghendakinya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah ladang pewartaan yang baik? Apakah kita adalah ladang pewartaan umat yang setelah sekian tahun menjadi orang yang percaya pada Yesus dan mendengarkan pewartaan-pewartaan, telah bertumbuh menjadi manusia yang dewasa dalam iman, telah bertumbuh menjadi manusia yang rohani, atau tetap pada standar yang sama, manusia duniawi yang juga berpikir secara duniawi, bertingkah laku secara duniawi, bertutur kata secara duniawi? Ataukah kita sudah mulai berpikir, bertutur kata, bersikap seperti Tuhan sendiri? Dan kepada kita yang diberi kepercayaan sebagai pewarta, apakah spiritualitas sebagai seorang pewarta yang telah diperlihatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga telah kita miliki? Harus diakui, tidak semua memang, harus diakui bahwa orang sebagai pewarta sering terlekat hatinya pada kelompok-kelompok tertentu, pada orang-orang tertentu, dan pada tempat-tempat tertentu. Dan karena itu terkadang orang tidak mau keluar dari orang-orang tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu, bahkan dari tempat-tempat tertentu. Tidak, seorang pewarta harus menjadi manusia yang bebas. Bebas untuk diutus kemana saja Tuhan menghendaki.